Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dengan Pak Guru. Kita akan belajar pada pelajaran pertama yaitu makanan halal dan haram, yaitu mata pelajaran fikih al-Islam. Langsung saja akan saya sampaikan di sini untuk pelajaran 1. Ini sebelum saya mulai lebih lanjut, ada kisah dulu sebelumnya. Makanan halal dan haram ini nanti, yaitu tentang kisah Nabi Adam, yang pada waktu itu Nabi Adam istilahnya ditaruh di surga ya, dengan penuh kemewahan, enak dan sebagainya. Tapi Nabi Adam pada waktu itu diberi apa ya istilahnya, jangan sampai makan buah putih. Tetapi Nabi Adam tidak puasa ya karena godaan setan, sehingga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Anak sekalian yang berbahagia pada kesempatan hari ini, jadi makanan yang diizinkan Allah untuk dikonsumsi atau dimakan yaitu halal ya. Kemudian bab yang kedua bukan bab besok nanti tentang makanan yang tidak diizinkan oleh Allah, yang tidak diizinkan dikonsumsi, yaitu adalah makanan yang haram. Selanjutnya, untuk makanan yang halal ini ada 3 jenis atau kategori. Yang pertama adalah lidatihi, karena memang betul-betul zatnya ini sudah halal. Kemudian halal yang kedua, cara memperolehnya. Kemudian cara yang ketiga adalah mengolahnya. Seperti hukum atau dalil, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya kurang lebihnya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Halal lidzatihi atau zatnya, salah satunya adalah makanan pokok. Ini makanan pokok, ada beras, ada gandum, ada ketela, ada buah-buahan. Kemudian binatang ternak juga begitu. Ada binatang ternak yang halal dimakan dan yang tidak halal dimakan. Salah satunya yaitu babi dan anjing. Nanti lebih jauh kita akan pas satu persatu syarat yang harus halal itu seperti apa, haram itu seperti apa, nanti kita akan. Kemudian yang ketiga adalah binatang laut. Untuk yang berikutnya yaitu halal cara memperoleh. Pasti cara memperoleh jelas tidak diperoleh dari cara yang batil, curi, rampok ya. Kemudian bukan dari hasil riba. Apa itu riba nanti di kelas 6 berikutnya nanti akan kita pas nanti ini. Berikutnya adalah barang tersebut halal karena dari pemberian. Untuk halal cara pengolahan ini ada yang sering kita lihat, yaitu adalah penyembelihan. Penyembelihan ini diperoleh baik dari pasar ataupun kita sendiri yang menyembelih, yaitu syaratnya adalah disembelih dengan menyebut nama Allah. Ya, runtutannya banyak. Bismillah saja bagaimana, cukup. Lebih lengkap nanti ada kajian tertentu untuk cara menyembelih. Biasanya di MTS ada nanti. Kemudian yang berikutnya dimasak dengan bumbu yang halal. Bumbu yang halal salah satunya biasanya di restoran modern adalah ada minyak ya, minyak babi dan sebagainya itu yang tidak diperkenankan. Kita menggunakan minyak yang betul sudah dikaji oleh pemerintah menjadi halal. Untuk yang selanjutnya, kenapa kita kok disuruh makan makanan yang halal, kok tidak boleh makan yang haram? Ini
ada beberapa hikmah. Akan selalu sehat jasmani dan rohani, doa kita juga terkabul, jauhkan dari murka Allah, menumbuhkan perbuatan baik. Yang selanjutnya yang 5 adalah mudah menerima kebenaran. Salah satu contohnya adalah kalau kita makan yang halal itu, andaikan belajar, sekolah, mudah menerima ilmu yang diberikan oleh bapak ibu guru, tidak sulit gitu, jadi mudah menerima. Kemudian apa saja yang makanan yang haram itu ya, kita coba lihat dulu ya. Makanan yang haram di sekeliling kita sebenarnya banyak juga sih, tetapi untuk wilayah kita ini kayaknya ini ya ada sedikit, yaitu tentang ini. Satunya adalah babi, yang berikutnya adalah saren atau didih. Apa itu saren atau didih? Yaitu darah yang dibekukan atau darah yang digoreng ya, sehingga berbentuk seperti hati, itu dimakan, itu haram. Yang berikutnya adalah swike. Swike itu dari binatang yang haram. Contoh ini kodok. Nah, diambil tulangnya, kemudian dagingnya dimasak, ini namanya swike. Boleh Pak? Tidak boleh. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan dihalalkan bagi mereka yang baik-baik dan diharamkan atas mereka yang buruk atau menjijikkan. Itu adalah Al-Quran Al-A'raf ayat 157. Kemudian makanan yang haram ini dibagi menjadi 2. Satu adalah haram lidzatihi atau aini, memang sudah dinas oleh Allah dalam Al-Quran, sudah ada hukumnya bahwa babi, anjing itu hukumnya haram ya, darah itu haram. Kalau dari tumbuh-tumbuhan diantaranya ada ganja, terus mungkin ada kecubung, nah itu. Terus makanan haram yang kedua adalah haram li ghairihi atau sababi. Haram ini hukumnya ya berubah jadi karena adanya sebab. Di antaranya beras itu halal untuk dimakan, tetapi karena sebab dapatnya itu karena mencuri, menjadi haram hukumnya. Itu haram li ghairihi atau sababi. Contoh lagi, jualan minuman keras, sudah tahu bahwa minuman keras itu haram, kemudian dijual, hasilnya itu adalah haram li ghairihi atau haram sababi. Apa yang terjadi jika makan makanan yang haram? Banyak hal sebenarnya yang sudah kita ketahui di sekeliling kita. Ada yang merusak kesehatan, akal pikiran, ada menjadi gila, ada yang stres begitu ya. Yang B, doa terhalang dan dikabulkan. Pasti Allah tidak akan mengabulkan doanya orang-orang yang minum atau makanannya haram. Berikutnya, sulit menerima hidayah. Ini sudah saya sampaikan di awal tadi. Memang kalau makanan yang haram akan susah untuk menerimanya. Kemudian D, menumbuhkan watak buruk. Watak buruk pasti. Kemudian yang terakhir, menyebabkan keturunan yang rusak. Menurut berbagai macam ilmu kedokteran, jadi kalau sudah hamil itu dilarang minum minuman keras, nanti menyebabkan bayi bisa atau janin nanti meninggal ataupun cacat ataupun dan yang lainnya. Itu sudah dinas juga di apa namanya, di Al-Quran. Kemudian akibat minuman keras, ini minuman keras yang seringkali kita dengar di masyarakat, yaitu adanya apa namanya, radang pankreas, penurunan fungsi otak, kanker, masalah pencernaan, juga salah satunya adalah sakit jantung. Bagaimana cara menjauhi makanan haram? Banyak cara sebenarnya sih, tetapi kali ini akan saya ringkas menjadi 3, yaitu pertama adalah tanamkan kuat-kuat sikap
benci atau tidak suka pada makanan haram, aku tidak suka makanan ini, aku tidak suka minuman ini, itu nanti yang akan membantu untuk menghilangkan atau menjauhi dari makanan tersebut. Yang kedua yaitu perkuat keyakinan bahwa makanan haram bisa buruk untuk tubuh, membahayakan jiwa, dan merusak amal ibadah kita. Yang terakhir, jauhi pergaulan yang mengarah ke makanan ataupun minuman yang haram, terutama dari teman-teman yang mungkin suka minum atau makanan yang haram. Bukan kita menghindari, tapi istilahnya itu bisa berpikir positif, maka ini yang terbaik buat saya gitu. Untuk yang terakhir, ya terima kasih jika telah menyimak video ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Bila terjadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.